Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 173, Pelajaran Singkat. Larut malam, di kediaman Lu. Setelah membaca beberapa berita hiburan daring, Ningxi bersiap untuk tidur ketika sejumlah pesan muncul di MSN. Pesan itu dari Suyan. Suyan, Xiaoxi, di mana kamu sekarang? Aku melihat seseorang di rumah sakit Sueluo hari ini, apakah itu kamu? Suyan, kau benar-benar keterlaluan dalam masalah ini. Kau tidak bisa terus-terusan menggunakan rasa bersalah yang kami rasakan terhadapmu untuk bertindak tanpa kendali. Toleransi kami sudah menipis. Suyan, melarikan diri dari masalahmu tidak menyelesaikan apapun, kamu berutang permintaan maaf pada Sueluo. Ningxi mendengus pelan sebelum akhirnya menjawab, aku membeli jam tangan tahun lalu. Pada saat itu, terdengar 3 ketukan dari pintu. Masuklah gelombang. Lu Tingqiao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil memegang segelas susu hangat. Melihat bahwa dia masih berbaring dan menggunakan laptopnya, dia langsung mengerutkan kening, mengapa kamu masih berselancar di internet? Kamu perlu istirahat. Aku baru saja akan tidur, tapi ada sesuatu yang membuatku jijik sebelum tidur. Keluh Ningxi. Lu Tingqiao berjalan mendekat dan menyerahkan cangkir itu padanya, apa yang terjadi? Ningxi menerima cangkir susu itu dengan rasa terima kasih. Tanpa berpikir untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi, dia kemudian memindahkan laptopnya untuk menunjukkan catatan obrolan di layar. Ekspresi Lu Tingqiao berubah sedikit lebih gelap setelah dia melirik layar. Dia menunjukkan ekspresi ragu, aku membeli jam tangan tahun lalu, apa artinya itu? Setelah mendengar Lu Tingqiao membacakan kalimat itu dengan sangat jujur, Ningxi hampir memuntahkan susunya. Dia menjelaskan dengan canggung sambil terbatuk, itu bahasa gaul internet, itu adalah kalimat klasik yang digunakan untuk memarahi orang lain secara terbuka. Benarkah? Apa maksudnya? Lu Tingqiao dengan rendah hati meminta penjelasannya. Ningxi tidak punya pilihan lain selain mulai mengajarinya dengan sungguh-sungguh, singkatan untuk, saya membeli jam tangan tahun lalu, adalah, WKNMLGB, apakah kamu mengerti? Lu Tingqiao mengangguk setelah memahami artinya hanya dalam hitungan detik. Ningxi menghela napas lega. Untungnya Raja Iblis Agung itu memiliki IQ tinggi. Kalau tidak, dia pasti akan sedikit malu jika harus mengucapkan kutukan seperti, persetan dengan ibumu, dengan keras. Di sisi Suyan, setelah melihat balasan Ningxi, ia langsung mengirim gelombang pesan lagi, sebagian besar berisi kalimat belum terlambat untuk bertobat. Tanpa peduli dengan pesan-pesan itu, Ningxi keluar dari MSN dan mematikan laptopnya. Melihat bagaimana Ningxi mengabaikan pesan-pesan itu, suasana hati Lu Tingqiao tampak membaik, aku sudah menghubungi Ning Sueluo untukmu. Benarkah? Apa yang kau katakan? Ningxi langsung bertanya. Lu Tingqiao mengeluarkan ponselnya, membuka email dan menunjukkannya padanya. Ningxi buru-buru mendekatinya untuk melihatnya. Setelah selesai membacanya, dia benar-benar terdiam. Dalam email Lu Tingqiao kepada Ning Sueluo, selain bukti dan nomor rekening, hanya ada beberapa kata dan bahkan tidak ada tanda baca, 8 juta yuan dalam 24 jam. Itu sangat mirip dengan cara Lu Tingqiao dalam melakukan sesuatu. Tidak buruk, tidak buruk. Semakin sederhana, semakin mudah menimbulkan kepanikan. Ini cukup bagus. Ningxi berpura-pura menanggapi segala sesuatunya dengan serius, mengangguk sambil memujinya. Kamu bisa mengakhiri kontrakmu dengan Starlight saat uangnya sudah masuk. Aku akan mengirim pengacara untuk menemanimu ke sana saat waktunya tiba, jadi mereka tidak akan menimbulkan masalah apapun untukmu. Aku sudah meminta Jingli untuk menyiapkan kontrakmu dengan Golden AG dan akan kutunjukkan kepadamu besok pagi. Jika ada yang ingin kau ubah, kita bisa membicarakannya nanti. Setelah menandatangani kontrak dengan Golden AG, perusahaan akan mengatur konferensi pers pada waktu yang tepat dan mengungkap bukti-buktinya. Dari sana, kita akan mulai proses hukumnya. Suara rendah Lu Tingqiao bergema seperti slow saat dia berbicara dengan tenang tentang rencana dan pengaturan yang akan datang. Ningxi tampak linglung saat mendengarkannya. Dia hanya bisa mengangguk dan mengangguk, sebelum akhirnya bertanya, apakah ada yang perlu aku lakukan? Makan, tidur dan istirahat. Oke.